dipersembahkan oleh merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses, tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukseslah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Saya Billy Boon. Internet seakan menjadi dunia yang baru untuk semua orang. Peran penting dunia maya ini juga dirasakan oleh banyak orang di Indonesia, khususnya dari kalangan anak muda. Apa sih yang membuat anak muda menghabiskan waktunya berjam-jam di depan internet? Jawabannya beragam, mulai dari mengakses jejaring sosial seperti Facebook, lalu mengirim instant messaging melalui Yahoo Mail, atau sekedar cuap-cuap di microblogging Twitter, hingga aktif di forum Kaskus, the largest online community karya asli anak bangsa. Seiring dengan berperannya internet pada perekonomian di Indonesia, www.city.co.id dan nurbaya.com menawarkan gaya yang berbeda untuk kita agar lebih produktif dalam menghabiskan waktu di depan internet. Nurbaya.com adalah sebuah situs yang menawarkan ke generasi muda untuk membina UKM dalam menjual produk dan jasa mereka secara online. Jadi, sambil berseluncur di dunia maya, kita juga bisa mendapatkan uang tambahan. Nah, penasaran kan seperti apa? Halo? Nih, jadi ya? Gua ke tempat lu sekarang ya? Oke, sip. Thank you. See you soon. Bye. Untung saya pakai Indosat Mobile. Bebas nelfon, SMS kemana aja, kapan aja. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Andi Syarif. Siapa dia? Dia adalah seseorang yang memiliki visi yang menurut saya luar biasa. Terinspirasi dari perusahaan raksasa Google yang memiliki main source of revenue dari Google AdSense, Andi membuat mesin pintar untuk iklan di internet yang dia kasih nama Siti. Namun bukan ini yang membuat saya ingin mengangkat sosok seorang Andi Syarif. Saya terkesan dengan visi dia untuk membantu perekonomian Indonesia dengan Nurbaya inisiatifnya. Apa itu? Yang pasti ini adalah visi yang gak mudah untuk dijalankan. Kok dia berani? Hai Yoris, pada umumnya orang-orang sukses memiliki visi yang jelas. Mereka tahu apa yang ingin mereka capai. Mereka memiliki komitmen dan selalu berusaha semaksimal mungkin. Ingat, kalau kita tidak tahu kita mau kemana, kita nggak akan kemana-mana. This is yang on top. Kenapa kok berani bikin Siti? Dan apa sih Siti itu apa? Siti itu mesin, bayangin mesin ya. Oke. Mesin yang di training untuk bisa baca dan ngerti bahasa Indonesia di internet. Oke. Jadi misalnya lu lagi baca satu artikel di satu halaman website ngomongin soal sepatu. Mesin gue ngerti, oh ini halaman ini tentang sepatu dan lu lagi interest soal sepatu. Yeah. Dan mesin ini memutuskan karena lu suka lagi baca soal sepatu saat itu,
keluarlah iklan yang hubungannya sama sepatu. Di page tersebut Di ya? page itu, Oke. gitu kan. Karena kan kalau kita bicara internet, habitnya beda. Lu mungkin pengen baca soal sepatu sekarang, 5 menit kemudian, lu mungkin pengen baca soal Luna Maya, mungkin. Iya. Gitu kan. Nah pas itu kan interestnya beda, orangnya sama tuh. Betul. Mesin gua ngerti apa yang jadi si Siti ini, Iya. dia orang ini lagi ngomong soal sepatu, baca soal sepatu, iklan tentang sepatu. Jadi we are trying to match between interestnya audiens yang lagi baca di halaman internet tersebut, Oke. ya kan, dengan interestnya pengiklan atau brand yang mencoba mengkomunikasikan message-nya Oke. gitu. At lightning speed ya. Jadi mesinnya Siti itu sekarang bisa baca 500.000 artikel dalam sedetik. Gitu. Oke. Kira-kira gitu. Jadi begitu orang surfing internet, dia buka satu page dalam sepersekian detik, Betul. udah langsung muncul Gitu. ini ya. Cara iklannya. jelasinnya gue balik lagi. Kalau 500.000 orang di Indonesia ini membaca 500.000 halaman internet yang berbeda, topiknya beda, di detik yang sama, Siti ini, mesin ini bisa mengeluarkan 500.000 iklan yang berbeda berdasarkan topik yang ada di halaman-halaman itu. Oh, wow. Tapi Buat- pemikirannya seperti apa? Simpelnya kan gini, kita ada 52 juta mikrobisnis di Indonesia bro, 50 juta. 52 juta. Ya, Oke. mikrobisnis. 55,6% GDP-nya negara ini, notabene ekonomi negara ini ya mereka-mereka itu. Ya Oke. kan? Tapi lucunya, mayoritas dari teman-teman UKM ini, mereka tuh doing it offline. Sedangkan on the other side, kita bicara channel atau market ya, internet population itu berkembang 1150% dalam 9 tahun terakhir. Ya. Ya kan? Social media, Facebook dan lain-lain lah ya. We are the second fastest growing population in the world. Gitu. Jadi bayangin 3 tahun lagi nih, ada 100 juta pengguna internet. Ada 52 juta mikrobisnis yang berjualan tapi tidak mampu masuk ke internet. Nah, Siti ini kan nggak cost prohibitif untuk mereka. Ya. Siti ini dalam konteks beriklan di internet, ini costnya sama aja sama teman-teman UKM tuh masang brosur di tiang listrik. Betul. Ya kan? Sesimpel itu. Bedanya terekspos ke populasi yang sebelumnya mereka tidak bisa diekspos sebelumnya. Ya. Gitu kira-kira. Oke. Jadi tujuan akhir menurut gua sih Siti as komponen, itu cuma satu komponen aja ya. Enablement buat UKM to become more savvy with the digital space lah. Emang kenapa? Kalau yang tadinya dia lakukan offline terus kemudian dia jadi ke online, memang akan sangat berpengaruh in terms of revenue mereka. Well, ada konsultan, ada namanya McKinsey, kalau namanya lah ya. McKinsey did a study tahun lalu kalau nggak salah, gue lupa deh. Mereka menemukan bahwa UKM yang go online itu growing double dibandingkan mereka yang nggak go online. Double. Double ya. Oke. Andi menyampaikan ke saya bahwa total transaksi UKM di Indonesia adalah 3.150 triliun rupiah per tahun, di mana 55,6% gross domestic product atau GDP kita adalah dari UKM. Bayangkan kalau para UKM ini mulai menjajakan produknya secara online. Kalau benar mereka bisa menaikkan salesnya 20% saja, perekonomian kita akan menjadi semakin baik. Apalagi kalau double. Dan visi Andi untuk membuat lebih banyak UKM masuk ke online bukan hanya dari segi revenue bisnis UKM aja loh. Karena kalau bisnisnya bisa double, mau nggak mau karyawannya pun juga pasti akan bertambah. Dan inilah impact positif juga buat angka pengurangan pengangguran di Indonesia. Banyak jalan how to elevate middle class. And I think this is one way gitu. Karena UKM ini kan they work hard gitu loh. 90 million out of 108 million workforce tuh UKM udah gitu. Ya. Tapi we all Siti dan beberapa pemain teknologi yang lain, menurut gue sih, we're trying to open up that space for them gitu loh. Karena they don't know how to do that gitu. Jadi someone has to do that. And sektor yang paling bisa melakukan itu adalah sektor teknologi, di mana Siti adalah salah satu pemain lah seperti itu. Kita observe, kita terus imitate, terus kita modify, itu mantranya. Nah, gue kurang setuju tuh. Menurut gue harus tambahin lagi yang keempat.